Assalamualaikum. Good morning everyone. How are you today? I hope you always be happy. Welcome back to thematic lesson with Mem Mary. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Before we study, let's say basmalah and dua. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuhni fahman. Apa saja akan kita pelajari? Disimak ya tayangan video berikut ini. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Tematik IPA Grade 6A bersama Mem Mary. Perhatikan peta konsep tentang perkembangbiakan hewan berikut ini. Secara garis besar, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua ya, yaitu generatif dan vegetatif. Kita bahas satu persatu ya, perhatikan pada gambar berikut. Yang pertama, generatif atau secara kawin. Didahului dengan adanya proses pembuatan yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau ovum. Nah, generatif ini terbagi lagi nih menjadi tiga. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Ciri-ciri hewan tidak berdaun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Contoh, katak berbagai jenis unggas seperti ayam, itik, burung, dan beberapa reptil seperti kobra, buaya, kura-kura, dan tokek. Yang kedua, melahirkan ovipar. Ciri-ciri hewan mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, bernapas dengan paru-paru. Hewan melahirkan disebut dengan hewan mamalia, contohnya sapi, kuda, kelelawar, paus, dan sebagainya. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan, disebut juga ovovivipar. Embrio berkembang di dalam telur, telur tetap berada dalam tubuh induk hingga menetas. Contohnya, ular boa, ular piton, ular sanca, dan beberapa jenis kadal. Kemudian, perkembangbiakan hewan yang kedua adalah secara vegetatif atau secara tak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif tanpa didahului oleh proses pembuahan. Nah, ini terbagi tiga lagi ya. Yang pertama nih, membelah diri, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru, contoh bakteri, protozoa, paramecium. Yang kedua, fragmentasi, yaitu pemotongan bagian tubuh menjadi makhluk hidup baru, contoh planaria atau cacing pipih. Dan yang ketiga, tunas, contoh hidra dan anemon laut atau mawar laut. Oke, kita bahas satu persatu. Apa saja yang termasuk ke dalam perkembangan generatif pada hewan? Perkembangbiakan hewan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara perkawinan. Perkembangbiakan hewan generatif dibedakan menjadi tiga, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang berarti telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Ciri-cirinya nih, tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, biasanya bukan golongan mamalia, tidak mempunyai kelenjar susu, biasanya hewan unggas, induk mengerami telur, contohnya ayam, bebek, itik, angsa, dan burung. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Nah, apa ya namanya? Oke, ayam. Apalagi nih contohnya? Oke, ada burung. Contoh hewan selanjutnya yang termasuk ovipar. Apa ya? Perhatikan pada gambar. Oh, itik. Apalagi ya contohnya?
Ikan. Perkembangbiakan hewan secara vivipar atau beranak adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui. Ciri-cirinya adalah menyusui anaknya, biasanya termasuk hewan mamalia, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu, mempunyai kelenjar susu. Perlu kalian ketahui, manusia juga berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, kalau contoh hewan vivipar adalah kambing, kuda, kucing. Contohnya nih, ada hewan apa saja ya? Ada sapi, kuda. Apalagi contohnya ya yang termasuk vivipar? Ya betul, ada kucing dan ada harimau. Hati-hati ya dengan hewan buas ini. Selanjutnya nih, perkembangbiakan secara ovovivipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara ovipar dengan vivipar. Embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induk melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Ciri-cirinya adalah tidak ada ciri khusus pada ovovivipar dari proses pembuahan hingga melahirkan, tetapi secara fisik, hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Contohnya nih yang termasuk hewan ovovivipar, ikan hiu, kuda laut, buaya, kadal, platypus, iguana, ular kadut, ular pucuk. Nah, contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Perhatikan ya pada gambar ini. Yang mulutnya seperti bebek itu namanya platypus. Ada ikan hiu, ikan pari, iguana, buaya, kuda laut, ada ular. Oke, sampailah kita di pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara tidak kawin, biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan hewan vegetatif dibedakan menjadi 3, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Yang pertama nih, membelah diri. Biasanya terjadi pada hewan protozoa atau bersel satu. Berkembang biak dengan cara membelah diri, seperti amuba, paramecium, dan euglena. Perhatikan gambarnya ya. Ini terlihat ketika kita memakai mikroskop karena sangat kecil. Yang kedua, fragmentasi. Hampir sama dengan perkembangbiakan membelah diri, tetapi dilakukan dengan pemotongan tubuh. Meski demikian, ukuran tubuh induk dan anaknya dapat dibedakan. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Contohnya cacing pipi atau planaria dan bintang laut. Selanjutnya yang ketiga, merupakan anak yang muncul dari bagian tubuh induknya, bagian samping. Setelah tunas tersebut tumbuh dewasa, maka akan memisahkan diri dari induknya untuk berkembang menjadi individu yang baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra dan anemon laut. Oke, sampailah kita di kuis. Kita mulai ya. Yang pertama pertanyaannya, perkembangbiakan hewan secara generatif ovipar contohnya? Anda pilih ya, A, B, C, atau D. Oke? Selanjutnya, pertanyaan kedua. Perkembangbiakan hewan secara generatif ovovivipar contohnya nih, A, B, C, atau D? Pertanyaan ketiga.
Perkembangbiakan hewan secara generatif vivipar. Contohnya dipilih ya, A, B, C, atau D. Selanjutnya nih, pertanyaan keempat. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif kecuali. Yang mana ya? A, B, C, atau D? Pertanyaan kelima. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif fragmentasi. Contohnya A, B, C, atau D? Sampailah kita di soal terakhir. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah A, B, C, atau D nih jawabannya. Kirim jawaban Ananda di buku tulis IPA ya. Terima kasih. Nah, sudah disimakkan penjelasan Memeri tadi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pelajaran tematik-tematik selanjutnya. Selesai belajar, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.